Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Nur Adibat Zahra, NPM 200151028 Prodi Tradisi Bahasa Inggris kelas A. Ingin mempresentasikan jurnal saya yang berjudul Pemakaian Huruf dan Kata. Sebelum itu, saya ingin menjelaskan tentang EYD atau ejaan yang disempurnakan. Karena pemakaian huruf dan kata sangat berhubungan dengan EYD. Baiklah, berikut penjelasan saya. Pengertian EYD, ejaan yang disempurnakan. EYD diartikan sebagai tata bahasa yang disempurnakan. Dengan kata lain, EYD adalah tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur pengertian diksi dan pilihan kata dalam bahasa Indonesia. Dalam penulisan karya ilmiah, perlu adanya aturan tata bahasa yang menyempurnakan sebuah karya tulis, karena dalam sebuah karya tulis memerlukan tingkat kesempurnaan yang mendetail. Ruang lingkup EYD. Ruang lingkup EYD dibagi menjadi 5, yaitu pemakaian huruf, penulisan kata, penulisan huruf, penulisan unsur serapan, pemakaian tanda baca, dan pemakaian huruf ada 6. 1. Huruf abjad. Abjad yang digunakan dalam bahasa Indonesia terdiri dari huruf abjad. 2. Huruf vokal. Huruf vokal adalah huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas huruf A, I, U, E, dan O. Huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas huruf-huruf B, C, D, F, H, J, K, M, N, P, Q, R, S, T, Y, W, X, Y, dan Z. Huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat diftong yang dilambangkan dengan ai, au, dan oi. Misalnya pandai, saudara, dan amboi. Gabungan huruf. Konsonan. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 gabungan huruf yang melambangkan konsonan, yaitu KH, ENG, NY, dan SY. Masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan, misalnya khusus, ngilu, nyata, dan syarat. Pemenggalan kata. Pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. Jika di tengah kata ada vokal yang berurutan, pemenggalan itu dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Misalnya, ma, in, saat. Jika di tengah kata ada huruf konsonan, termasuk gabungan huruf konsonan di antara dua buah huruf vokal, pemenggalan dilakukan sebelum huruf konsonan. Misalnya, bapak, barang, sulit. Jika di tengah kata ada dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalan dilakukan antara kedua huruf konsonan itu. Gabungan huruf konsonan tidak pernah diceraikan, misalnya mandi, sombong, swasta. Jika di tengah kata ada 3 buah huruf konsonan atau lebih, pemenggalan dilakukan antar huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua. Misalnya, instrumen, ultra, bangkrut, imbuhan akhiran dan imbuhan awalan, termasuk awalan yang mengalami perubahan bentuk serta partikel yang biasanya ditulis serangkaian dengan kata dasarnya. Dapat dipenggal dalam pergantian baris, misalnya makanan, merasakan, membantu. Jika suatu kata terdiri atas lebih dari satu unsur, dan satu unsur itu dapat bergabung dengan unsur lain, pemenggalan dapat dilakukan 1 di antara unsur-unsur itu, atau 2 pada unsur gabungan itu sesuai dengan kaidah 1A, 1B, 1C, dan 1D di atas. Misalnya, fotografi, 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 kilometer, kilometer, pasca panen, pasca panen. Penulisan huruf kapital dibagi menjadi 13. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Contoh, saya membaca buku. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. Contoh, adik bertanya, kenapa kita pulang? Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan dan kitab suci, termasuk kata ganti untuk Tuhan. Contoh, Tuhan merahmati hambanya. Huruf kapital dipakai sebagai huruf nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti oleh orang. Contoh, Sultan Hasanuddin, Haji Agus Salim, Nabi Sulaiman, dia baru saja diangkat menjadi sultan.
Huruf kapital dipakai sebagai huruf nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang. Contoh, Presiden Soekarno, Wakil Presiden Adam Malik. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama sebagai nama orang. Contoh, Muhammad Maulana Rizki, Syarifah Masitoh. Huruf kapital yang dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Contoh, bangsa Indonesia, suku Melayu, bahasa Arab. Huruf kapital yang dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari raya, dan peristiwa sejarah. Contoh, tahun Masehi, bulan Januari, hari Selasa, hari Lebaran, proklamasi kemerdekaan. Huruf kapital sebagai huruf pertama nama khas dalam geografi. Contoh, peta Sumatera, Danau Toba, Sungai Musi. Huruf kapital sebagai huruf pertama nama badan resmi, lembaga pemerintahan, dan ketatanegaraan, serta nama dokumen resmi. Contoh, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Departemen Luar Negeri, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama sebuah kata di dalam nama buku, majalah, surat kabar, kecuali kata partikel, seperti di, ke, dari, untuk, dan yang, untuk, yang tidak terletak pada posisi awal. Contoh, dari Gajah Mada ke Jalan Gatot Subroto, gaul analisa. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam singkatan nama, gelar, pangkat, dan sapaan. Contoh, A di depan nama, Dr. Profesor. B di belakang nama, Master of Arts. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, saudara, kakak, adik, dan paman yang dipakai sebagai ganti sapaan. Contoh, apakah ibu jadi ke Belawan besok? Huruf miring dibagi menjadi 3. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama, buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam karangan. Contoh, majalah bahasa dan kesusastraan. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata. Contoh, huruf pertama, kata ajek ialah A. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan kata nama ilmiah atau ungkapan asing, kecuali yang sudah disesuaikan ejaannya. Dalam tulisan tangan atau ketikan huruf atau kata yang akan dicetak miring diberi garis di bawahnya. Contoh, Weltanschauung diterjemahkan menjadi pandangan hidup. Penulisan kata, kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Contoh, pagar rumah tanah. Kata turunan dibagi menjadi 4, imbuhan, dalam kurung, awalan, akhiran, sisipan, ditulis serangkai dengan kata dasar. Contoh, berduri diangkat. Awalan atau akhiran ditulis serangkai dengan kata yang langsung mengikutinya atau mendahuluinya bila bentuk dasarnya gabungan kata. Contoh, bertanggung jawab, membabi buta. Jika bentuk dasar berupa gabungan kata dan sekaligus mendapat awalan dan akhiran, maka kata-kata itu ditulis serangkai. Contoh, memberitahukan, penyalahgunaan. Jika salah satu unsur gabungan kata hanya dipakai dalam kombinasi, maka gabungan itu ditulis serangkai. Contoh, Pancasila, antar kata ulang ditulis lengkap dengan menggunakan tanda hubung. Contoh, lari-lari, sayur mayur, gabungan kata. Gabungan kata dibagi menjadi 3, yang biasa disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus. Unsur-unsurnya ditulis terpisah. Contoh, duta besar, orang tua, kambing hitam. Gabungan kata yang mungkin menimbulkan salah baca dapat diberi tanda hubung, yaitu menegaskan pertalian di antara unsur yang bersangkutan. Contoh, alat pandang, dengar, ibu, bapak, anak pegawai teras, buku sejarah lama. Gabungan kata yang sudah dianggap satu kata ditulis serangkai. Contoh, alhamdulillah. Akhirul kalam daripada Bumi Putra, kata gantiku, kaumu, dannya. Kata gantiku dan kau ditulis dengan kata yang mengikutinya. Kaumu dannya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Contoh, buku ini ku baca. Jangan sampai kau melupakan hal itu. Itu bukan milikmu. Kata depan di, ke, dan dari. Kata depan di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh, Kiki pergi ke Jakarta. Lilis berasal dari Sumatera Utara. Erya berdiri di depan Tugu Monas. Kata sandang si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh,
Anak itu digelari sang pengembara. Syarifah tidak menyukai si malas itu. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.